Greeting. Good morning everyone, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, berjumpa lagi di kelas fisika kita. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita lakukan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan semuanya memejamkan mata, tubuh ditegakkan. Tarik nafas, buang nafas perlahan. Teman-teman, mari kita belajar bersama, berkarya bersama dengan semangat. Semoga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Namun apabila terjadi, semoga kita dapat saling memaafkan. Damai, damai, damai. Doa dapat diakhiri. Oke, teacher akan absen dulu. Dharma Putri hadir? Savita? Oke, Syakti? Hadir. Gauri? Hadir. Nathan? Hadir. Heri? Hadir. Abhisheka? Hadir. Anan? Izin ya. Oke. Madu? Hadir. Dipa? Kenny? Dipta? Erlangga? Intania? Ulan? Izin, oke. Awang? Richard? Edward? Sakit. Iswara? Hadir. Surya? Oke. Ya, ada beberapa teman yang tidak hadir hari ini karena izin dan sakit. Mudah-mudahan teman yang sakit lekas sembuh ya. Ya, seperti biasa di pembelajaran fisika, seperti yang teacher selalu sampaikan, tujuan pembelajaran fisika kita adalah untuk melatih critical thinking skills kita dan problem solving skills kita yang akan berguna untuk kalian nanti di kehidupan kalian, apapun profesi kalian. Jadi tetap bersemangat untuk belajar, meskipun nanti seandainya kalian berpikir tidak akan mencari jurusan yang berhubungan dengan saintek, tapi ingat, kita belajar fisika di sini untuk melatih critical thinking kita yang akan berguna apapun jurusan kalian nanti. Oke? Jadi itu tujuan kita belajar fisika dan tetap semangat. Sebelum Mister lanjutkan ke materi hari ini, Mister mau review dulu pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya terkait elastisitas ya. Coba perhatikan ini ke slide. Gambar apa yang kalian lihat di depan? Karet dan kayu. Perbedaan sifat apa yang kalian bisa amati dari karet dan kayu? Ya, Madu? Kalau karet itu lebih mudah merenggang, kalau misalnya kayu itu mudah patah, teacher. Kalau ditekan. Oke, Madu bilang kalau karet itu memiliki sifat mudah meregang, sedangkan kalau kayu mudah patah alias tidak bisa meregang. Oke, kalau karet diregangkan dan dilepaskan, apa yang terjadi pada karet itu? Ya, Dharma Putri? Karet itu bisa balik ke bentuk semulanya. Karet itu kembali ke ukuran semulanya. Apa nama sifat dari karet yang kembali ke ukuran semula ini yang sudah kita pelajari minggu lalu? Elastisitas. Elastisitas. Jadi adakah satu orang yang bisa mendefinisikan apa itu elastisitas? Menurut pemahaman saya, elastisitas itu adalah salah satu sifat dari benda yang dimana dia tuh dapat meregang dari awalnya dia punya besar atau bentuk semula, tapi dia bisa meregang dan nanti bisa kembali lagi ke bentuk semula. Hal tersebut disebut dengan elastisitas. Ya, betul sekali. Elastisitas adalah suatu kemampuan bahan yang kalau ditarik atau ditekan,
dia kembali ke posisi semulanya. Itukah yang kita bahas minggu lalu ya. Nah, sekarang Mister timbul pertanyaan. Apakah benda kaku ya seperti kayu juga memiliki sifat elastisitas? Karena kita minggu lalu membahas bahwa sifat elastisitas itu dimiliki oleh benda-benda elastis seperti karet, pegas, dan sebagainya. Sekarang Mister ajukan pertanyaan, apakah benda kaku seperti kayu juga memiliki elastisitas? Ya, Abang itu. Kalau menurut saya, eh, benda-benda kaku juga memiliki sifat elastisitas, cuman nilainya tuh jauh lebih kecil daripada benda yang emang elastis. Oke, Awang mengatakan benda kaku juga memiliki elastisitas, tapi nilainya jauh lebih kecil dari karet misalkan. Ada yang punya pendapat berbeda? Ya, Kenny, apa pendapatmu? Menurut saya itu kayu itu nggak punya benda sifat elastisitas karena biasa kita lihat tuh kan kayu kalau kita injak patah. Jadi bisa dibilang kayu nggak punya sifat elastisitas itu. Oke, Kenny memiliki pendapat berbeda dari Awang. Kenny mengatakan kayu tidak memiliki sifat elastisitas karena dia memperhatikan kayu kalau ditarik atau ditekan dia patah, nggak kembali ke ukuran semulanya. Nah, di sini kita punya dua pendapat yang berbeda. Yang mana yang betul? Oke, Teacher akan tunjukkan sebuah video yang berhubungan dengan ini. Ya, coba tampilkan. Anda masih menyaksikan Kompas Sport Pagi Sport Lovers. Atlet asal Jawa Timur Tengku Tegar Abadi berhasil memecahkan rekor Pekan Olahraga Nasional saat meraih medali emas di nomor loncat gala putra PON 20 Papua. Tegar berhasil mencatatkan loncatan setinggi 5,15 meter saat berlomba di arena atletik Mimika Sport Complex Klaster Mimika. Loncatan tersebut memecahkan rekor PON milik Nunung Jayadi yang bertahan selama 21 tahun dengan tinggi 5,10 meter yang dicetak pada PON 15 Jawa Timur tahun 2000 silam. Sementara medali perak diraih atlet DKI Jakarta Frederick Saputra dan perunggu menjadi milik atlet Jawa Timur lainnya Dedi Irawan. Oke, cukup. Nah, tadi di video itu apa yang kalian perhatikan? Ketika atlet itu awalnya berlari dan mendorong galah atau tongkat, apakah kalian melihat tongkat itu terlihat melengkung? Nah, tetapi setelah atlet melompat, tongkatnya kembali lagi ke posisi semulanya. Seperti ini. Sama seperti sifat elastisitas yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah tongkat yang digunakan oleh atlet ini termasuk benda elastis atau benda plastis? Apakah dia lebih mendekati benda elastis atau benda plastis? Kita berpikir dia lebih mendekati benda plastis ya. Karena tongkat itu terlihat terbuat dari bahan rotan atau kayu. Ya. Jadi apakah ini membuktikan benda kaku seperti kayu juga memiliki sifat elastisitas atau tidak? Bisa jadi. Oke. Jawabannya adalah iya. Benda kaku juga memiliki sifat elastisitas. Namun seperti yang disampaikan Awang tadi, bahwa sifat elastisitasnya jauh lebih kecil dari benda elastis seperti karet. Nah, sifat elastisitas dari benda kaku ini sering disebut dengan atau digambarkan dengan satu besaran fisika yang disebut dengan modulus elastisitas. Jadi inilah yang kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok, praktikum virtual, presentasi dan tanya jawab, kamu diharapkan mampu memahami makna fisis modulus elastisitas dan mampu menerapkan pemahamanmu itu untuk menyelesaikan masalah PBL yang akan diberikan nanti. Kalian akan diberikan suatu masalah PBL dan kalian akan dikelompokkan untuk memecahkan masalah itu.
Tetapi sebelum memecahkan masalah itu, kalian akan brainstorming dulu tentang konsep modulus elastisitas. Apa itu modulus elastisitas? Ya, apa makna fisiknya? Setelah kalian paham itu melalui diskusi, baru kalian gunakan pemahaman itu untuk memecahkan masalah yang akan diberikan nanti. Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang teacher akan tampilkan masalahnya. Nah, ini adalah masalah PBL yang berhubungan dengan konsep modulus elastisitas. Kamu bisa lihat di situ, Wayan adalah seorang siswa SMA kelas 11. Rumah Wayan dan jalan menuju sekolah dipisahkan oleh sebuah selokan. Selama ini Wayan dan keluarganya menggunakan jembatan penyeberangan yang dulu dibuat ayahnya. Namun karena umur jembatan itu sudah tua, jembatan itu rusak dan harus segera diganti. Wayan ditugaskan oleh ayahnya untuk menggunakan papan kayu yang ada di gudang sebagai jembatan pengganti sementara. Setelah Wayan mengecek ke gudang, terdapat 2 papan kayu dengan ketebalan yang sama, namun lebar permukaan yang berbeda. Papan kayu pertama lebarnya 40 cm, papan kayu kedua lebarnya 80 cm. Papan kayu yang mana yang cocok untuk dijadikan jembatan penyeberangan oleh Wayan ditinjau dari modulus yang masing-masing papan. Nah, inilah masalah PBL-nya yang nanti akan kalian pecahkan melalui diskusi kelompok. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang teacher akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Karena jumlah kalian 20, meskipun ada teman yang izin ya, Mister akan bagi menjadi 4 kelompok. Nah, Mister sudah buat kelompoknya secara heterogen, di mana ada laki-laki dan perempuan, kemudian ada variasi-variasi yang lain. Kelompok 1, Dharma Putri, Anan, Edward, Heri, dan Awang. Kelompok 2, Syakti, Gauri, Dipta, dan Iswara. Kelompok 3, Wulan, Intania, Kenny, Surya, dan Safita. Kelompok 4, Madu, Dipa, Nathan, dan Richard. Oke, sudah ingat nama kelompoknya ya. Sekarang silakan duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Silakan. Nah, kalian sudah duduk sesuai kelompok kalian masing-masing. Sekarang silakan hidupkan laptop dan smartphone kalian. Mister akan berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang barcode-nya bisa kalian scan di depan. Nah, LKPD ini berisi pertanyaan-pertanyaan pembimbing yang akan membimbing kalian untuk memahami makna fisis dari modulus elastisitas dan nanti bisa menyelesaikan masalah PBL yang diberikan. Silakan semua scan barcode LKPD yang ada di slide. Kalian akan dibawa ke live worksheet. Nanti kerjakan LKPD itu secara online dan secara berkelompok di live worksheet tersebut. Oke? Nah, di LKPD ada 2 langkah yang perlu kalian kerjakan. Tiap langkah itu akan memiliki pertanyaan-pertanyaan pendamping. Ada langkah 1 dan langkah 2. Nah, langkah 1, waktu pengerjaannya adalah 20 menit. Oke? Sedangkan langkah 2, 10 menit. Sehingga total kalian memiliki waktu pengerjaan LKPD selama 30 menit. Oke, bisa dipahami? Semuanya berhasil masuk ke live worksheet? Oke, silakan mulai bekerja ya, mulai diskusi dengan teman-teman. Waktu totalnya 30 menit. Ada yang mengalami kesulitan dalam membuka live worksheet? Oke, silakan mulai diskusi. Nama kelompoknya ditulis. Pertanyaan PBL atau kasus PBL juga bisa kalian lihat di LKPD ya. Silakan semuanya explore sebanyak-banyaknya sumber untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pendamping itu. Salah satu sumber yang bisa kalian gunakan adalah bahan ajar yang sudah teacher buat sebelumnya.
di mana bahan ajar itu barcode-nya ada di LKPD. Silakan scan barcode itu dan nanti kalian explore atau baca informasi dari bahan ajar itu juga untuk menjawab pertanyaan. Barcode-nya juga akan Mister tayangkan nanti di slide. Coba Madu perhatikan. Kalau seandainya lebar papan itu berubah ya, kita lihat kan lebar papan 1 dan papan 2 kan berbeda ya. Kalau lebar paparnya berubah, besaran fisika apa yang juga ikut berubah dari rumus modulus yang itu? Luas penampangnya. Luas penampangnya. Iya. Kenapa luas penampangnya berubah? Karena kan luas itu kan panjang kali lebar ya. Kalau lebarnya berubah, otomatis juga luasnya berubah. Iya, betul sekali ya. Nah, karena perubahan luas ini, kira-kira besaran lain apa lagi yang terpengaruh di situ? Dari rumus modulus yang, kalau kamu lihat rumus modulus yang itu. Pindahan panjangnya. Perubahan panjang. Iya. Hubungan antara luas penampang dan perubahan panjang ini gimana? Berbanding lurus atau terbalik? Berbanding terbalik. Itu artinya gimana? Berarti kalau misalnya luas penampangnya semakin besar, perpindahan panjangnya kecil gitu. Nah, antara papan 1 dan papan 2, mana yang lebih besar luas penampangnya? Papan 2. Iya. Artinya pertambahan panjang papan 2 bagaimana? Berarti pertama panjangnya lebih kecil pada papan yang pertama. Betul. Panjang awalnya sama ya. Jadi sama, yang berbeda hanya apa? Lebarnya saja. Oke. Silakan lanjutkan diskusi. Ada masalah di sini? Kelompok ini? Lancar ya? Belum ya? Silakan lanjutkan. Kita sudah sampai nomor berapa? Sampai nomor 3, Sir. Nomor 5. Sorry. Tentang apa ini? Tentang regangan. Memahami makna fisis regangan ya. Ya. Apa yang kamu temukan terkait dengan regangan ini? Regangan itu adalah suatu perubahan panjang dari panjang mula-mula sampai panjang akhir. Jadi perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mulanya. Ya, panjang mula-mulanya. Oke. Apa yang menyebabkan terjadinya regangan? Gaya. Hubungannya gimana antara gaya dan regangan ini? Berbanding lurus atau terbalik? Berbanding lurus. Artinya apa itu? Semakin besar gayanya, semakin besar juga perubahan panjangnya. Betul sekali. Nah, tadi dapat nggak tentang tegangan? Dapat juga, Sir. Apa itu tegangan? Tegangan adalah suatu gaya yang diberikan pada suatu luas penampang. Iya, gaya per luas penampang ya. Ya. Nah, ini kita sebut dengan Tegangan. tegangan. Tegangan ini ada hubungannya nggak dengan regangan? Ada. Apa hubungannya? Menurut sejauh ini yang kita dapat itu kalau tegangannya besar, semakin besar juga regangannya. Jadi berbanding lurus Berbanding ya. lurus. Oke. Thank you Dita. Lanjutkan diskusi. Awang ada masalah? Tidak ada ya. Oke. Silakan explore dan diskusikan pertanyaan-pertanyaan pendamping ini. Apa yang kalian temukan terkait hubungan tegangan dan regangan? Apakah mereka berhubungan? Jadi pada saat tegangan itu kan kita seberapa kuat kita tariknya benda tersebut. Semakin besar kita tarik, maka semakin panjang juga kita menarik benda. Karena itu juga definisi regangan, yaitu panjang pendeknya suatu benda pada saat kita tarik. Jadi berbanding lurus. Semakin besar tegangan, semakin besar juga regangannya. Lurus ya, bukan terbalik. Oke, lanjutkan diskusi. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada, saya ajar. Oke, silakan. Mau Apa nanya pertanyaan? yang nomor 10. Kami bingung yang nomor 10, teacher. Yang nomor 10, yang mana itu? Ditinjau dari hubungan antara tegangan dan regangan. Jika luas permukaan tekan bertambah menjadi 2 kali lipat, maka A, apa yang terjadi pada tegangannya, B, apa yang terjadi pada regangannya, C, apa yang terjadi pada pertambahan panjang bahan. Kemudian, ya itu, kami bingung di situ. Oke, coba teacher jelaskan ya. Antara papan 1 dan papan 2, itu kan yang berbeda adalah lebar papannya. Tadi Madu mengatakan kalau lebarnya berbeda,
maka luas penampangnya juga ikut berbeda. Madu juga mengatakan gara-gara luas penampang berbeda, itu akan memberikan pengaruh pada apa? Pertambahan panjang. Betul? Ya. Di mana hubungan A dan delta L menurut rumus modulus Young itu bagaimana hubungannya? Berbanding terbalik. Yang artinya kalau seandainya luas penampangnya 2 kali lipat, berarti pertambahan panjangnya setengah kalinya. Ya. Oke. Nah, berarti kamu isi sekarang worksheet ini. Paham ya? Paham sih ya. Jadi pertambahan panjang itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Ah, Ya. Ya. Sesuai dengan rumus modulus Young. Jadi kita memaknai rumus itu bahwa A berbanding terbalik dengan pertambahan panjang. Silakan. Oke, Chair. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Waktu kalian untuk mengerjakan langkah 1 sudah habis. Sekarang silakan masuk ke langkah 2. Di langkah 2 itu kalian akan dialihkan, diberikan barcode di situ. Silakan scan. Kalian akan dibawa ke simulasi virtual tentang modulus Young. Oke. Di langkah 1 kalian sudah dapat kesimpulan, ya. Kalian sudah dapat kesimpulan tentang pengaruh perbedaan lebar papan terhadap modulus elastisitasnya. Oke. Sekarang kita ingin membandingkan nih, apakah kesimpulan kita itu sesuai dengan simulasi. Oke. Jadi sekarang silakan kalian scan barcode itu, kalian akan dibawa ke simulasi virtual. Nah, di situ di LKPD ada pertanyaan pendamping terkait simulasi virtual ini. Silakan diskusikan lagi. Waktunya 10 menit untuk mendiskusikan ini. Sudah berhasil masuk ini ke simulasi. Nah, di situ apa yang kamu lihat dari simulasi itu? Di sebelah kanannya ada berbagai jenis variabel ya. Apa yang ingin kita uji di simulasi ini? Apakah lebar papan mempengaruhi modulus elastisitasnya atau tidak? Lalu bagaimana cara kita menguji? Semua variabel kita samain, kecuali lebar papannya kita variasikan. Ya, variabel-variabel yang kita samakan ini namanya variabel apa? Yang kita samain itu berarti dia variabel kontrol, teacher. Sedangkan yang kita main-mainkan itu namanya variabel apa? Variabel bebas. Nanti efek kita main-mainin variabel bebas itu akan berpengaruh pada apa? Pada modulus Young-nya. Jadi modulus yang ini termasuk variabel apa? Variabel terikat. Terikat ya. Oke. Silakan lakukan sesuai rencana atau desain simulasi yang sudah kalian diskusikan dan buktikan ya apakah kesimpulan tadi dari langkah 1 sesuai dengan simulasi atau tidak. Oke, silakan lanjutkan. Oke, kelompok Dipta ada masalah terkait dengan simulasinya? Oke. Kalian sudah punya ide bagaimana cara kalian membuktikan atau menguji pengaruh lebar papan terhadap modulus elastisitasnya dengan menggunakan simulasi itu? Sudah punya ide? Bisa disampaikan mana ide? Jadi kita itu di virtualnya ini kita mau ngubah lebar-lebarnya, terus yang lainnya tetap sama. Terus kita lihat apakah modulus yang berbeda atau tidak di lebar yang satu dan di lebar yang kedua. Itu dengan lebar yang berbeda. Kalau seandainya nanti ada perbedaan nilai modulus yang akibat kamu ubah-ubah lebarnya, itu apa nanti kesimpulan yang kamu tarik? Berarti kesimpulannya berarti lebar mempengaruhi kekakuan dari suatu bendanya itu. Sudah benar ya desain eksperimen virtualnya, silakan dilanjutkan. Waktu kalian lagi 5 menit untuk mensimulasikan apakah lebar papan mempengaruhi modulus elastisitas papan itu atau tidak. Waktunya lagi 5 menit. Silakan dilanjutkan. Teacher, saya mau tanya, tadi kan kita udah coba secara online ini. Ya. Nah, itu kan tadi kita iseng nyoba kayak gravitasinya dirubah, kayak ini kan ada beberapa planet. Nah, ternyata hasilnya itu nggak berubah, teacher. Berarti Bisa disimpulkan kalau hasil nggak berubah. berarti gravitasinya tidak berpengaruh di sini. Iya. Oh gitu.
Jadi modulus elastisitas itu seperti DNA-nya dari suatu bahan. Jadi dia tidak terpengaruh oleh bentuk, ya kan? Tidak terpengaruh oleh tempat. Mau dibawa dimanapun, selama dia masih kayu, dia akan tetap kayu ya. Betul nggak? Iya, betul sir. Itu kesimpulan yang bisa kita tarik ya. Iya, Setuju nggak dengan teacher? setuju teacher. Kenapa setuju? Karena sudah kamu ubah-ubah. Di hasilnya. Jadi pada saat dia diubah nih misalnya si lebar papannya, tempatnya dia di mana, tapi tetap sama dia hasilnya. Maka bisa dibilang kita setuju bahwa modulus yang itu bisa disamakan dengan DNA suatu benda. Maka nggak bisa ubah-ubah walaupun kita mau bawa kemana aja. Kecuali benda tersebut benar-benar hancur dan berubah bentuknya. Iya, apakah bentuk mempengaruhi nggak? Tidak, bentuknya tidak berubah. Tapi kayak misalnya dia berubah sifatnya begitu, baru bisa dibilang berubah modulus yangnya. Teacher, berarti di sini tuh yang berpengaruh itu hanya ininya ya, Apa yang kamu lihat berpengaruh terhadap modulus yangnya? lebarnya juga tidak berpengaruh ya. Nah, coba kalau kamu ubah materialnya, Oh iya, materialnya. materialnya ubah, Oh iya, berbeda. Berarti yang di sini berpengaruh itu bahan atau materialnya teacher ya? iya. Jadi setiap bahan itu akan memiliki modulus yang beda-beda. Tetapi kalau seandainya bentuk bahan itu diubah, apakah bahan itu modulus yangnya berubah? Bahannya Bahannya atau sama, bentuknya? bahannya sama, Hmm. bentuknya yang diubah-ubah. Gimana dari simulasi ini? Tidak berubah teacher. Karena yang berpengaruh di sini itu adalah bahannya atau materialnya. Iya. Sudah waktunya untuk diskusi sudah habis. Baik, Baik teacher. pada tahap ini kalian sudah mendapatkan kesimpulan dari simulasi virtual yang sudah kalian lakukan. Dan kalian sudah membandingkan kesimpulan antara simulasi virtual dan diskusi yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Sesuai dengan rumus modulus yang dan eksplorasi teori yang sudah kalian baca. Nah sekarang dengan waktu yang masih ada yaitu 5 menit, silakan persiapkan presentasi terkait dengan solusi yang kalian berikan pada masalah PBL yang diberikan. Slide presentasi yang berisi makna fisis modulus yang atau modulus elastisitas dan bagaimana kalian menggunakan makna fisis itu untuk menyelesaikan masalah PBL yang diberikan. Presentasi yang kalian buat isinya pertama, apa makna fisis dari modulus elastisitas. Semakin gede modulus elastisitas itu, artinya semakin apa? Oke. Kemudian slide kedua yang kalian buat adalah pengaruh lebar papan terhadap nilai modulus elastisitas. Apakah lebar papan mempengaruhi nilai modulus elastisitas atau tidak? Oke. Kemudian yang slide yang ketiga adalah solusi apa yang kalian berikan dari masalah PBL yang diberikan itu. Sudah slide keberapa? Kita masih sampai kerjain, sir. Jadi kita tadi sudah bikin penjelasannya secara manual. Jadi kita foto dan kita taruh di presentasi. Oh iya, bagus. Ya, Di foto aja langsung taruh di presentasi ya. Iya, sir. Waktunya lagi 1 menit untuk membuat slide presentasi. Kalian bisa foto hasil kerja kalian tadi, kemudian tempel di slide presentasi itu, sehingga bisa lebih cepat ya. Semua sudah siap presentasinya? Oke, kita akan selanjutnya kita lanjutkan ke presentasi ya. Nah, pada saat kalian presentasi, teacher akan melakukan penilaian terkait presentasi kalian. Ya, bagaimana sikap kalian presentasi, kemudian penjelasan yang kalian lakukan, apakah kalian memahami atau tidak ya. Kelompok mana yang mau presentasi pertama hari ini? Kelompok mana? Kelompok 4 ya. Baik, kelompok 4 silakan maju dan presentasi. Oke, kelompok 4 akan presentasi. Tugas kelompok lain yang tidak presentasi itu adalah mengajukan pertanyaan ke kelompok yang presentasi dan nanti kita akan diskusikan. Oke, silakan mulai presentasinya. Jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil brainstorming yang telah kami lakukan sebelumnya. Dari masalah siwayan antara mau memilih papan yang pertama atau papan yang kedua.
kita langsung aja ke yang slide kedua, Bi. Next. Nah, di sini kita sudah melakukan perhitungan secara matematis ya. Jadi yang pertama itu sesuai dengan kasusnya Wayan, dia itu harus mencari papan yang lentur agar waktunya juga lebih lama dan tidak mudah patah. Sehingga yang perlu kita cari adalah Y-nya kecil atau modulus siangnya, modulus elastisitasnya kecil. Di mana berdasarkan rumusnya, kita tahu kan rumus modulus siang itu tegangan per regangan. Jadi kalau misalnya lebih lentur, berarti modulus siangnya kecil. Nah, dari itu, Wayan akhirnya berpikir, dia mau milih papan 1 atau yang papan 2. Jadi kita harus jabarkan dulu. Papan 1 itu ukurannya 40 cm, terus papan 2 itu 80 cm. Di mana artinya lebarnya itu papan 2 kali lebih besar daripada papan yang pertama. Kemudian ini juga berpengaruh dengan luas dari papan tersebut. Kalau misalnya lebarnya makin tambah besar, berarti luasnya juga semakin besar. Di mana luas papan 2 itu 2 kali juga dari papan yang pertama. Jadi B1 sama dengan 2 kali B2 gitu. 2 kali B1-nya. Nah, kemudian A1 sama dengan 2 kalinya A1 gitu. Nah, selanjutnya kita ke perubahan panjang gitu. Nah, perubahan panjang itu berbanding terbalik dengan luasnya. Jadi papan 2 itu memiliki setengah perubahan panjang dari papan yang pertama. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa langsung kita bandingkan ya. Yang pertama sesuai dengan rumus modulus siangnya. Jadi Y1 per Y2. Y1 sama dengan F kali L0 per delta L kali A. Kemudian yang Y2 itu F kali L0 per setengah delta L dikali 2A. Nah, dari sini kita tuh sebenarnya bisa nyoret-nyoret ya. Yang di bawah ini yang di Y2, setengah delta L kali 2A. 2-nya itu dicoret sama 2. Dan itu artinya sama aja gitu loh. Dan dari situ rumus FL0-nya bisa kita coret juga dengan yang di Y2. Kita coret semuanya dan hasilnya itu 1/1, di mana 1 bagi 1 adalah 1. Dan hasil akhirnya, kesimpulannya adalah Y1 sama dengan Y2, yang artinya papan 1 sama lenturnya dengan papan 2. Kemudian kita akan memastikan dengan menggunakan virtual lab yang telah disediakan di LKPD-nya, dan Nathan akan menjelaskan hal tersebut. Terima kasih. Nah, berdasarkan yang kita coba dalam simulasi virtual, yang pertama kita lakukan adalah di bagian kanan tuh ada beberapa variabel. Nah, yang ada 3 variabel, yang itu pertama variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Yang variabel bebas ini adalah lebar papannya. Artinya lebar papannya ini yang kita mau ubah-ubah. Dan variabel terikatnya itu modul siang, artinya variabel yang kita ingin pastikan hasilnya. Dan ada variabel kontrolnya, bisa kalian lihat di sini seperti misalnya ada kecepatan gravitasi, ada bahannya kita menggunakan kayu, dan panjang papannya dan masanya juga. Nah, berdasarkan gambar 1 dan 2, gambar yang 1 ini kita pakai 1,5 cm lebar papannya. Dan hasilnya itu adalah 1,1 kali 10 pangkat 10 meter. Dan gambar yang kedua ini kita menguji dengan mengubah lebar papannya menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 3 cm. Dan kita klik hasilnya, ternyata sama. Hasilnya juga 1 kali 1 kali 10 pangkat 10 Newton per meter. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dipa. Dan kesimpulannya ini, lebar papan itu tidak mempengaruhi besarnya modul siang tersebut. Dari keduanya itu berarti kita dapat memastikan bahwa dari keduanya itu berarti kita memastikan bahwa lebar papan itu tidak mempengaruhi besarnya modul siang. Oke, selanjutnya itu kita akan menentukan papan yang akan dipilih. Jadi kelompok kami ini tuh akan memilih papan 1.
Kenapa? Karena papan satu itu, sebentar, sorry. Jadi Wayan itu dapat memilih kedua papan sama karena peluang patah itu sama aja. Jadi kami di sini memilih papan yang ke satu. Karena papan yang ke satu itu kita dapat mengatur beban dan juga kita dapat mengatur beban sehingga beban itu dapat diatur karena kita tuh papannya lebih sempit. Jadi kita dapat mengatur beban. Kemudian eh, tidak berlebihan itu bebannya. Itu mungkin itu sih, teacher, dari presentasi kelompok kami. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, silakan Intania. Baik, sebelumnya terima kasih kelompok 4 sudah presentasi. Tadi yang menarik di sini itu adalah mengenai slide terakhirnya di mana Richard menjelaskan bahwa mereka itu memilih papan yang pertama. Nah, sebenarnya pernyataan ini agak berbeda dengan kelompok kami karena kan jadi sempat dikatakan bahwa kedua papan itu memiliki peluang patah yang sama. Nah, gimana kalau kita memilih papan yang kedua? Berarti itu boleh kan ya? Terima kasih, Intan. Jadi kita sebenarnya bisa milih antara papan yang pertama atau papan yang kedua. Tapi kita milih papan yang pertama karena kalau misalnya papan yang kedua ini cenderung orang-orang bakal 2 orang gitu langsung jalan. Dimana artinya force-nya itu semakin besar. Dan itu dapat mempengaruhi kelenturannya di mana bisa cepat mudah patah gitu. Jadi kita memilih papan yang lebih sempit sehingga hanya 1 orang gitu yang bisa jalan dan masanya itu bisa diatur. Ya, sekian Kak. Terima kasih. Terima kasih Madu. Ya, jawaban yang bagus dari Madu. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Ada? Jadi kelompok 1 memilih papan 1 dengan alasan tadi kesimpulannya papan 1 dan papan 2 dengan lebar berbeda tidak mempengaruhi nilai modulus yang ya. Mempengaruhi atau tidak? Tidak. Ya. Tetapi kelompok 1 memilih papan 1 dengan alasan agar beban yang lewat ke jembatan itu bisa diatur. Karena kalau pilih papan 2 nanti bisa-bisa 2-3 orang melintas berbarengan sehingga nanti bebannya berlebihan dan kayunya patah. Ya. Itu ya kesimpulan dari kelompok 1. Ya. Oke. Thank you kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, 3, dan 4, kelompok yang lain ya, 3 kelompok yang lain, kalian akan presentasi di pertemuan selanjutnya karena waktu kita sudah habis. Tadi kelompok 1 sudah membuat kesimpulan ya, bahwa lebar papan, gimana? Tidak mempengaruhi modulus yang. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi atau refleksi terkait dengan proses pemecahan masalah yang sudah kita lakukan. Kalian akan melakukan refleksi dengan menggunakan namanya class point. Adalah suatu media kita gunakan untuk melakukan refleksi secara online. Silakan scan barcode yang ada di depan dengan menggunakan smartphone kalian. Maka kalian akan diarahkan ke halaman class point. Nah, setelah kalian tiba di halaman itu, masukkanlah class code yang ada di pojok 46042. Sudah? Oke. Nah, di situ ada pertanyaan evaluasi terkait pemecahan masalah yang sudah kita lakukan. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian paham makna fisis modulus yang? Ini setiap individu, setiap siswa, silakan berikan respon. Kalau kalian paham, apa buktinya? Oke. Kalau kalian belum paham, kira-kira apa yang membuat belum paham? Kenapa? Silakan diberi respon di sana. Nah, ini sudah banyak yang melakukan refleksi, memberikan refleksi ya. Ada dari Awang bilang sudah modulus yang adalah sifat alami alias bawaan dari suatu bahan. Oke. Paham buktinya. Oke, teacher akan lanjutkan ke pertanyaan refleksi selanjutnya. Apakah kamu sudah mempertimbangkan makna fisis modulus yang dalam proses pemecahan masalah? Jika sudah,
apa buktinya? Jika belum, mengapa belum? Silakan. Nah, di sini udah ada banyak yang memberikan respon ya. Oke, pertanyaan kedua, teacher tutup dan teacher akan lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Apakah kamu sudah mampu merancang percobaan virtual yang berhubungan dengan masalah PBL yang diberikan? Jika sudah, apa buktinya? Jika belum, mengapa belum? Nah, setelah kalian memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran tadi, kita tiba pada akhir atau kegiatan penutup dari pembelajaran. Teacher akan memberikan penguatan dari apa yang kita pelajari hari ini. Dari hasil diskusi, kemudian simulasi virtual, dan juga presentasi yang sudah kalian lakukan. Kita sudah menemukan bahwa ternyata lebar papan tidak mempengaruhi modulus elastisitasnya. Jadi baik papan 1 atau papan 2 sama-sama memiliki peluang patah yang sama. Oke. Jadi tidak masalah kita pilih papan 1 atau papan 2 kalau ditinjau dari modulus elastisitasnya, modulus Youngnya. Tetapi ada pertimbangan lain seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi pada saat presentasi. Bahwa ada satu besaran fisika yang mempengaruhi, yaitu gaya atau berat. Tadi kelompok 1 menyimpulkan bahwa kalau seandainya saya pilih papan yang lebar, kemungkinan banyak orang yang lewat barengan. Sehingga nanti beban yang ditahan oleh papan itu akan tambah besar. Tegangannya tambah besar. Tegangan tambah besar, walaupun modulus elastisitas mereka sama antara papan 1 papan 2, tetapi kalau ada besaran lain yang ikut campur di situ, yang berpengaruh, yaitu beban, maka nanti akan terjadi perbedaan. Papan yang lebar akan cepat patah. Sehingga kelompok 1 tadi menyimpulkan mereka memilih papan yang sempit dengan alasan, walaupun modulus elastisitasnya sama, tetapi papan sempit akan menyebabkan orang berjalan di atas jembatan itu satu-satu. Sehingga papan tidak mendapatkan tegangan yang tinggi, sehingga tidak patah. Gitu. Ya, itu kesimpulan tadi dari kelompok 1 dan kesimpulan kita semua. Nah, kemudian Mister tambahkan juga tadi bahwa sifat modulus elastisitas merupakan properti alami dari suatu bahan. Jadi tidak terpengaruh oleh bentuk, ukuran, tempat di mana bahan itu berada. Selama bahannya masih tetap sama, yaitu kayu, maka dia akan memiliki modulus elastisitas yang sama, yang artinya dia memiliki peluang patah yang sama. Oke? Itu kesimpulan kita. Nah, sekarang sebelum teacher akhiri pembelajaran ini, teacher akan melakukan refleksi terkait dengan metode pembelajaran yang Mister terapkan hari ini. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki dari metode ini. Apakah kalian mampu memahami materi pembelajaran dengan metode ini atau tidak? Ya, caranya sama, silakan scan barcode yang terlihat di slide teacher. Kalian akan diarahkan ke kelas point lagi. Nah, di situ ada kelas code-nya, yaitu 46042. Nah, silakan isi nama kalian dan masukkan kelas code-nya. Nah, teacher akan lanjutkan ke pertanyaan refleksi yang pertama. Hal apa yang kamu sukai dari metode belajar hari ini? Mengapa? Di sini Putri bilang seru berdiskusi kelompoknya. Saya bisa lihat Putri sangat menikmati pembelajaran hari ini ya. Intan bilang yang saya sukai adalah mengenai percobaan virtual yang membantu kami memahami lebih dalam. Oke. Saya senang karena belajar berkelompok sehingga bisa belajar lebih banyak lagi. Sakti. Sangat inovatif, memberikan penjelasan yang sangat jelas. Baik. Oke, sudah semua respon Mister dapatkan. Sekarang teacher akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang kamu tidak sukai dari metode belajar hari ini? Mengapa? Silakan.
Hal apa yang tidak kamu sukai. Nah, ini akan jadi bahan refleksi teacher untuk pembelajaran kita selanjutnya. Apa yang perlu teacher perbaiki dari metode pembelajaran kita. Ada beberapa respon sudah masuk. Kurang lama belajarnya, wow. Ini sangat menikmati sekali awal ini itu ya. Waktu yang terlalu singkat, oke. Nah, nanti hari Minggu kita sekolah lagi ya untuk belajar fisika. Setuju? Setuju sekali ya. Oke, teacher lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Hal apa yang perlu diperbaiki dari metode pembelajaran hari ini? Terima kasih sudah memberikan respon terhadap metode pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Kita tiba di akhir pembelajaran kita. Kalian akan diberikan evaluasi terkait dengan topik yang kita pelajari hari ini, yaitu modulus elastisitas. Oke, evaluasi itu berupa 5 soal pilihan ganda yang Mister bawa ke Google Form, di mana barcode-nya sudah ada di slide. Kalian bisa scan barcode itu di papan. Silakan semuanya scan barcode itu di papan. Kalian akan dibawa ke Google Form. Oke, semuanya silakan scan. Kalian akan dibawa ke Google Form. Masukkan nama kalian ke situ. Silakan jawab pertanyaan evaluasi itu. Jadi pertanyaan terkait dengan makna fisis tegangan, makna fisis regangan, dan modulus yang. Semua soalnya adalah pilihan ganda. Lakukan secara individu ya, tidak berdiskusi dengan teman yang lain. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Jika sudah selesai, silakan disubmit jawaban kalian ke Google Form itu. Sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, semuanya silakan akhiri evaluasinya. Kita sudah berada di ujung pembelajaran. Teacher apresiasi kinerja dari semua kelompok hari ini. Semua belajar dengan sangat antusias. Kemudian semuanya mengambil peran untuk berdiskusi dengan baik, mengeksplor berbagai informasi, presentasinya dengan sangat bagus ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi pembelajaran dengan topik hukum Hooke. Oke. Topiknya adalah hukum Hooke untuk pertemuan selanjutnya. Nanti tugas kalian di rumah adalah membaca materi terkait topik hukum Hooke ini di buku ajar yang sudah teacher berikan itu. Di mana barcode-nya bisa kalian scan di LKPD tadi. Oke? Baik. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa kembali. Silakan semua badan ditegakkan, mata dipejamkan. Tarik nafas, buang napas perlahan. Om Shanti, Shanti, Shanti. Terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nandan semuanya.